ketemu lagi dengan saya, Ibu Lintang Ajeng Astrini, pada materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Di sini kita akan sama-sama lanjut pada materi untuk pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita sudah masuk pada materi bab kedua. Materi bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Untuk materi yang pertama, poin A pada bab kedua adalah hakikat demokrasi. Poin A, hakikat demokrasi, terdiri dari yang pertama adalah makna demokrasi. Kemudian, yang kedua adalah klasifikasi demokrasi. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Coba kalian amati gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana perwujudan dari sikap tersebut? Coba kalian amati kehidupan dalam keluarga masing-masing. Apakah dalam membahas segala permasalahan, misalnya pembagian kerja, peraturan keluarga, pilihan sekolah, dilakukan melalui musyawarah? Apakah kalian diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah tersebut? Apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, apabila semua anggota keluarga diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, serta apabila anggota keluarga saling menghormati pendapat, berarti keluarga kalian telah menerapkan sikap demokratis. Demikian pula halnya di sekolah. Apabila guru dalam proses pembelajaran senantiasa memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat di sekolah kalian, telah berkembang sikap demokratis. Begitu pula di lingkungan masyarakat. Apabila setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, masyarakat tersebut sudah mengembangkan sikap demokratis. Dan dalam lingkup keluarga, apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil, negara tersebut telah menerapkan demokrasi. Demokrasi. Hakikat demokrasi. Silakan dibaca. Pengertian demokrasi. Silakan dibaca. Klasifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Ada demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Klasifikasi demokrasi yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 10. Prinsip demokrasi yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Prinsip demokrasi yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Prinsip demokrasi yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Prinsip demokrasi yang kelima adalah demokrasi dengan pemisah kekuasaan negara. Prinsip demokrasi yang keenam adalah demokrasi dengan HAM. Prinsip demokrasi yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Prinsip demokrasi yang kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip demokrasi yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran. Prinsip demokrasi yang ke-10 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Apa
sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. Apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator tersebut. Yang pertama adalah akuntabilitas. Yang kedua adalah rotasi kekuasaan. Yang ketiga adalah rekrutmen. Yang keempat adalah pemilihan umum. Yang kelima adalah pemenuhan hak-hak dasar. Materi selanjutnya adalah periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikut adalah penjelasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1949. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1949 sampai 1959. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi pada periode tahun 1965 sampai 1998.
Dan yang terakhir, pelaksanaan demokrasi periode tahun 1998 sampai sekarang. Oke, Ibu rasa cukup. Materi hari ini kita lanjut pada pertemuan keempat minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.